selesailah sholat kita kan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk tidak langsung kabur pada saat membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar pecinya, lempar mukenanya, langsung duduk nonton, lanjutkan film, nonton bola dan seterusnya. Atau urusan-urusan tertentu. Dianjurkan kita selesai sholat itu berzikir. Ada redaksinya juga Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sesudah salat subuh, maka kita akan dibebaskan dari fitnah dan musibah bala sampai maghrib. Maghrib dibaca lagi 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali akan dibebaskan kita dari fitnah, malapetaka dan musibah sampai subuh. Maka itu wiridkanlah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada maghrib dan pada salat subuh. Itu tolak bala dari Rasulullah. Dianjurkan juga kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali setiap sehabis salat fardu 5 waktu ini. Ini ada asbabul wurudnya hadis ini, historical background dari hadis ini, ya. Kelompok-kelompok pedagang, penjaga toko di sekitar masjidnya Nabi. Jadi kalau dulu di Mekah ada pasar seng, di Madinah sekarang bukan lagi pasar seng tapi toko-toko mewah di Mekah juga. Ada di situ kan penjualnya. Yang menjual itu bukan pemiliknya. Sama juga dulu pada masa Nabi Muhammad SAW. Para penjual itu bukan ownernya, bukan pemiliknya. Ownernya itu santai aja. Itu anak buah yang menjual. Nah, sekelompok dari para penjual barang-barang itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami juga ingin banyak pahalanya seperti bos saya. Tapi kami nggak bisa sedekah. Gaji kami pas-pasan. Sedangkan bos kami uangnya banyak. Dia bersedekah, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Lalu Rasulullah memanggil, sini. Mau nggak saya ajarkan sesuatu? Kalau kamu lakukan itu, pahalamu sama dengan pahala bosmu. Mau dong ya Rasulullah. Baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap habis sholat fardu. Akhirnya yang punya barang, bos-bos mereka, mana anak buah kita ini? Kok kayaknya kompak itu tidak mau keluar? Kenapa nggak buka tokonya ini? Lama-kelamaan akhirnya diketahui rahasianya, oh ternyata mendapatkan pelajaran khusus dari Rasulullah SAW. Pantas salat waktu mereka itu terlambat keluar dari masjid, membaca zikir, membaca wirid dulu. Lama-kelamaan bosnya juga membaca wirid yang sama. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Pedagang ini risau lagi. Rahasia kita bocor nih. Bos-bos kita juga mengamalkan. Menghadap lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, rahasia kami bocor. Akhirnya bos-bos kami pun juga mengamalkan hal yang sama yang pernah engkau ajarkan kepada kami. Padahal kami ingin mau juga pahalanya sama dengan bos kami.
Lalu Nabi menjawab kalimat pendek, Innallaha yahdi man yasha. Ayat, memang Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Lakukan saja, yang penting kekhusyuannya, perbaiki. Inilah namanya wirid-wirid sesudah salat fardu. Jadi kalau kita sudah salat, memang selesai salatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Tapi dianjurkan Rasulullah, jangan langsung beranjak dari tempat salatnya, tetapi baca zikir. Nah, pertanyaan kita di sini, apa bedanya zikir, wirid, warid, tafakur, tazakur, fana, dan baqa? Ini ada relasinya, ada hubungannya. Yang mau dibaca sesudah salat fardu itu apa? Apa zikir, wirid, tafakur, tazakur, atau kalau perlu fana dan baqa? Malam ini kita akan jelaskan apa perbedaannya. Zikir dari akar kata dzakara yazkuru, mengingat, menyebut. Apakah itu membaca Quran, apakah itu berselawat Nabi mahallul qiyam seperti tadi, atau membaca Asmaul Husna, itu namanya zikir. Menyebut atau mengingat nama Allah itu zikir. Sedangkan wirid sama Bapak Ibu, menyebut atau mengingat Allah atau melalui nama-namanya atau kalimat-kalimat tertentu. Tetapi kalau wirid itu teratur, konsisten. Berapa kali di pagi hari, berapa kali sore hari, bagaimana cara membacanya, dan apa yang dibaca. Jadi ada ketentuannya, maka itulah yang disebut dengan wirid. Sedangkan zikir enggak ada ketentuan, mau baca Quran zikir juga, mau baca ayat kursi zikir juga, mau baca Asmaul Husna zikir juga. Tapi kalau dipermanenkan, misalnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, setiap habis salat fardu, maka itu bukan lagi zikir, tapi itu menjadi wirid. Zikir yang dilanggengkan, berapa jumlahnya, kapan pembacaannya, bagaimana cara membacanya, itulah yang disebut dengan wirid. Waradah, menemukan, jadi mempermanenkan. Kalau zikir ya, kalau lagi mood baca, kalau enggak lagi mood ya enggak. Itu zikir. On off. Tapi kalau zikir, kalau wirid itu dipaksakan diri. Seperti kita kehilangan salat fardu kalau meninggalkan wirid. Jadi wirid itu mewajibkan pada diri yang bersangkutan tentang satu ketentuan yang orang lain sunat, itu namanya wirid. Nah, kalau kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat maghrib isya, maka itu namanya wirid. Setiap kali kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, setiap habis salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka itu namanya wirid, bukan lagi zikir.